Halo anak-anak, hari ini kita akan praktik membuat media alat peraga sistem pernapasan pada manusia secara sederhana. Pertama, siapkan alat dan bahan. Yang kedua, mari kita ikuti langkah kerja berikut ini. Oke anak-anak, sekarang langkah kerja yang pertama, kita siapkan botol bekas plastik yang ukuran besar 1, yang ukuran kecil 1. Nah, sekarang kita mulai dulu dari ukuran yang besar ya. Kita siapkan cutter, hati-hati menggunakannya. Kita bagi jadi 2 bagian. Oke, kita potong pelan-pelan. Nah, nanti kalau sudah dipotong, ini jadinya seperti ini ya. Nah, kita gunakan bagian atasnya saja. Oke. Lalu sama juga dengan yang botol ukuran kecil. Ini kita bagi menjadi 2 juga menggunakan cutter, hati-hati. Nanti ketika kita sudah bagi 2, hasilnya akan seperti ini. Oke. Nah, kita gunakan kembali bagian atasnya saja. Nah, seperti ini ya. Kalau sudah seperti ini, kita rapikan dengan gunting bagian yang tajam. Nah, ini Ibu Tara rapihin ya. Bagian yang tajamnya supaya nanti saat direkatkan itu rata ya. Nah, ini sudah rata. Lalu yang kecilnya juga sama, anak-anak gunting, dirapikan ya. Setelah itu, setelah hasilnya beres, kita taruh dulu ya. Kita taruh. Sekarang kita masuk ke sedotan plastik. Nah, ini kita siapkan sedotan plastik bening 3 ya. Jadi 3 ini untuk botol plastik ukuran besar. Nah, ini Ibu Tara pakai sedotan plastik yang bisa dibengkokkan ya. Jadi caranya seperti ini. Ini ditarik sama, berubah jadi 3. Setelah itu kita tumpuk. Nah, tumpuknya gimana? Tumpuknya seperti ini ya. Jadi ditumpuk menjadi 3 bagian. Lalu setelah itu diisolasi yang kuat supaya tidak pisah ya. Nah, hasilnya seperti apa? Seperti ini. Ya, nah ini hasil yang sudah jadi. Ya, diisolasi bagian atas dan diisolasi bagian bawah. Lalu kita buat satu lagi dengan cara yang sama, 3 buah sedotan ditumpuk lalu diisolasi. Nah, hasilnya menjadi satu pasang ya, ada 2. Nah, setelah ini diapakan? Kita rekatkan menjadi seperti ini ya. Ini adalah perwakilan dari trakea ya. Trakea itu adalah batang tenggorokan di dalam tubuh manusia. Lalu yang dibengkokkan ini apa? Ini adalah perwakilan dari cabang tenggorokan atau disebut bronkus. Nah, sudah seperti ini, anak-anak rekatkan dengan isolasi ya, atau isolasi bening, direkatkan ya yang rapi supaya tidak lepas. Nanti kalau sudah, hasilnya akan seperti ini ya, hasilnya akan seperti ini. Lalu ujungnya ini Ibu Tara potong, rapihkan dengan gunting supaya apa? Supaya bisa dimasukkan oleh balon ya, digunting sedikit ya, sisi kanan digunting berarti sisi kiri juga digunting. Oke. Kalau sudah seperti ini berarti sudah siap digunakan ya. Nah, sekarang kita tempelkan balonnya ini ya, yang berwarna sama ya. Balonnya berwarna sama, taruh di sini dulu. Ini sebelum kita masukkan, kita regangkan dulu supaya apa? Supaya nanti bisa mengembang ya, mengembang saat ditiup. Oke. Nah, ini juga. Nah, sekarang kita masukkan ke tadi ya, cabang tenggorokan atau bronkus. Nah, supaya tidak lepas, Ibu Tara tambahkan isolasi ya. Ini diisolasi yang rapi, yang rapat supaya tidak jatuh ya. Oke.
Nah, berarti kalau kanan sudah, kirinya juga ya, karena sepasang. Nah, balon ini mewakili apa? Betul ya, mewakili paru-paru manusia ya, paru-paru kita. Nah, kalau sudah diisolasi, berarti dia tidak akan lepas atau jatuh. Oke. Lalu anak-anak pastikan tiup balonnya ya dari ujung sini dengan menggunakan mulut. Satu orang saja ya diwakilkan, jangan semuanya. Ditiup, kalau sudah, oke, berhasil ya. Kalau sudah berhasil ditiup, berarti sudah berhasil, berarti bisa kita praktekkan. Nah, sekarang kita ambil botol plastik yang sudah tadi kita potong dan rapikan, masukkan ya. Ini adalah perwakilan dari rongga dada manusia gitu ya. Nah, ini Ibu Tara masukkan, tarik ke atas. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, kita siapkan plastisin bekas ya yang sudah kita bawa dari rumah. Lalu lihat caranya, kita tutup ya mulut botol dari perwakilan rongga dada ini supaya apa? Supaya kedap udara ya. Jadi pastikan tertutup dengan rapat ya. Nah, seperti ini. Jadi harus dilingkari ya, anak-anak. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, nih, kalau sudah seperti ini ya bentuknya, sekarang kita tutup ya, kita tutup. Nah, kita tutup dengan menggunakan plastik. Kenapa menggunakan plastik? Ya, selain dari balon itu kita melihat dari bentuk diafragma ya. Diafragma itu diibaratkan dengan otot yang bisa melengkung ya. Ini Ibu Tara taruhnya gimana? Caranya dimasukkan menjorok ke dalam ya supaya nanti ada ruang. Lalu kita seperti ini ya. Kalau sudah dikareti, ambil karet gelangnya ya, karet gelangnya diikat. Oke. Nah, seperti ini. Nah, ini kan belum rapi ya anak-anak ya. Kalau belum rapi gini, kita rapikan. Gimana caranya? Ambil isolasi ya. Ini Ibu Tara mau isolasi. Nah, ini ambil isolasi yang panjang, lalu kita rekatkan di bagian bawahnya ya. Nah, ini Ibu Tara misalnya sudah merekatkan ya. Ini Ibu Tara rekatkan. Lalu setelah direkatkan, jadinya sudah kuat ya. Di bawah juga tidak ada udara lagi yang masuk, di atas juga tidak ada. Nah, sekarang kita ambil gunting, dirapikan ya supaya penampilannya juga rapi. Oke, nanti kalau sudah rapi, ya anak-anak pastikan tidak ada kedap udara di atas dan di bawah, ya. Nanti kita coba hasilnya. Oke, ini adalah media alat peraga sistem pernafasan manusia menggunakan botol ukuran yang besar. Oke, ya. Bagaimana dengan botol ukuran yang kecil? Ya sama saja ya caranya. Berarti kita sediakan sedotan ya. Sedotannya gimana? Berarti sedotannya langsung satu dengan satu. Kenapa? Karena dia menggunakan botol yang kecil ya. Jadi cukup satu sedotan ditempelkan dengan satu sedotan. Lalu ambil isolasi bening, lalu direkatkan ya supaya tidak lepas. Nah, sekali lagi kalau sedotan ini mewakili apa? Trakea atau batang tenggorokan manusia. Lalu yang bisa dibengkokkan ini apa? Ini adalah bronkus ya. Bronkus itu cabang batang tenggorokan. Nah, tadi kalau sudah seperti ini berarti langsung kita masukkan balon yang kecil ya, yang sepasang warnanya. Ini dimasukkan. Oke, kalau yang balon yang kecil tidak usah diregangkan ya, karena sudah langsung bisa ya, supaya tidak robek. Oke, sudah seperti ini. Lalu sepasangnya lagi juga dipasang ya. Nah, ini balonnya tadi mewakili paru-paru manusia ya, karena paru-paru manusia ada sepasang seperti ini ya. Lalu anak-anak isolasi lagi.
dirapikan. Oke, kalau sudah rapi, tidak lepas, kita masukkan lagi, ya. Ini dimasukkan lagi, ya, pastikan tidak lepas ke sini, ya. Lalu kita ambil plastisinnya untuk tutup botol, itu ya, supaya tidak ada udara yang masuk. Oke, nah seperti ini. Nah, setelah itu kita tutup bawahnya, tidak usah dengan plastik. Kita bisa menggunakan balon, ya. Kenapa? Karena diameter dari botol kecil ini bisa dimasuki oleh balon itu, ya. Sekarang Ibu Tara taruh sini. Lalu Ibu Tara ambil balon yang berukuran besar, ini ya, balonnya ya. Ini boleh diregangkan dulu. Lalu setelah itu kita ambil gunting. Nah, ini Ibu Tara akan menggunting, ya. Misalnya ini, gunting. Gimana caranya? Dari sini, ya, gunting di bagian tengahnya, ya. Tengahnya kita gunting. Nah, jadinya seperti ini. Ya, yang kita pakai yang mana? Kita hanya pakai ini, ya. Oke, nah setelah itu kita boleh regangkan, ya, supaya nanti bisa masuk ke bawahnya. Oke, lalu digunting sedikit ujung ke ujungnya. Setelah itu kita coba masukkan, ya. Nah, ini Ibu Tara coba masukkan. Oke. Nah, ini masukannya harus hati-hati, ya, supaya bagian atasnya juga tidak rusak, ya anak-anak, ya. Oke. Nah, seperti ini, ya. Ini. Nah, kalau sudah jadi seperti ini. Oke. Nah, ini tampilannya. Itu, ya. Jadi ini hasil dari media alat peraga yang sudah kita buat, yaitu apa? Media alat peraga sistem pernafasan manusia. Oke. Oke, ini hasilnya. Sekarang kita coba praktekkan, ya. Ini yang besar. Nah, caranya gimana? Kita lihat, ini ditarik ke bawah, ini ke atas, ya. Jadi terlihat, ya, ketika otot diafragma, ini kantong plastik ini diibaratkan kantong diafragma, yaitu otot yang elastis, ya. Jadi ketika ibu menjorokkan ke dalam, ini menekan ke dalam, dia mengempis, tapi ketika ditarik dia mengembang, ya. Jadi mekanisme paru-paru itu adalah inspirasi dan ekspirasi, itu, ya. Jadi ini berhasil. Lalu yang ukuran kecilnya bagaimana? Sama, ya, kita tarik juga. Ini mengembang lalu mengempis, mengembang, mengempis. Oke.